Ada. Kemudian sekarang berarti kita ke SPT karena SPT ini isinya banyak sekali ya, beda dengan yang kemarin ya. Sekarang kita ke halaman 89. Nah, saya cek dulu. Yang kalian isi apa saja coba? Identitasnya kan, ya ini dari atas dulu, masa pajaknya kalian diisi masa pajak apa? Masa pajak bulan 8. Iya, 08 2017. 17. Ini SPT-nya SPT normal ya. Iya. Kalau atas insya Allah nggak bingung ya. Nah sekarang saya lihat dari objek pajaknya. Pegawai tetap jumlahnya berapa? 9. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 73.158.000. Ya. PPh dipotongnya berapa? PPh dipotongnya 1.896.171. 171. Sampai di sini ada yang beda? Sama Biasanya semua? itu, Bu. Biasanya Ya? ada yang beda di yang 3 angka paling belakang. Iya. Jadi kalau 3 angka kita paling belakang itu nggak masalah. Maksudnya karena kan perhitungan kemarin ya. Tetapi paling tidak angka depannya sama ya. Jumlah penghasilan brutonya mesti akan sama ya. Oke. Iya, Bu. Terus apalagi yang perlu diisi? Nomor 2 ada nggak? Penerima pensiun berkala ada nggak? Tidak. Nomor 3, nah ini. Nomor 3 coba Mbak Dian Hasna. Nomor 3 berapa? Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berapa Mbak Dian Hasna? 3 orang, Bu. 3. Ya, terus jumlah penghasilannya berapa Mbak Hasna? 15.200.000. Jumlah pajak yang dipotong? 79.500, Bu. Benar ya. Teman-teman yang lain kalau keliru nanti berapa hasilnya ditunjukkan ya. Nanti kan kita akan melihat. Berarti kalian mungkin keliru di mana, kita akan terdeteksi di sini nanti. Baik, Oke, Bu. terima kasih Mbak Hasna. Terus ini Rihan, Mas Rihan apa Mbak Rihan? Mbak Rihan. Mas Rihan, tolong Mas Rihan. Untuk bukan pegawai ada nggak, Mas Rihan? Bukan pegawai, nomor 4. Ada nggak bukan pegawai? Mas Rihan? Nih, Mas Bagus saja. Mas Bagus lagi di jalan ya? Nah, oke. Di sini bukan pegawai berapa? Ada nggak bukan pegawai? Ada. Bukan pegawai yang nomor 4 berapa? Kan ada 4. Itu bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat kesinambungan. Siapa? Mbak Angger, siapa Mbak Angger? Berapa orang? 1, Bu. 1. Jumlahnya berapa Mbak Angger? 2 juta, Bu. 2 juta. PPh dipotongnya berapa? 50.000. 50.000. Oke. Terima kasih. Nomor 5, anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap ada nggak? Ada. Ada berapa orang, Mbak Siswi? 1 orang, Bu. 1 orang. Jumlahnya berapa? 60 juta. PPh dipotongnya? 4 juta. Terus mantan pegawai ada nggak yang menerima jasa produksi? Tidak. Pegawai yang melakukan penarikan dana pensiun? Tidak. Peserta kegiatan, Mbak Heti ada nggak peserta kegiatan? Ada, Bu. Berapa? 2. Jumlahnya berapa? 9 juta. Pajaknya? 450.000 rupiah. Gitu ya. Kemudian penerima penghasilan yang dipotong yang tidak final lainnya ada nggak? Tidak. Pegawai atau pemberi jasa yang menerima jasa pensiun secara berkala ada tidak? Ada. Berapa? Satu. Berapa? 1. Terus? Berapa juta? 17 juta. 17 juta. Terus? 17 juta. 3.400.000. Terus Mbak Ega, tolong jumlahnya berapa? Jumlah pegawainya, jumlah itu penjumlahan nomor 1 sampai 10. Totalnya ada berapa pegawai di situ berarti yang dipotong? Jumlah pegawainya ada 17. Nah, terus angkanya?
Total Jumlah penghasilan penghasilan bruto ada 176.658.000. Jumlah pajak dipotongnya ada 9.875.671 rupiah. ya. Itu jelas sampai sini? Jelas, Bu. Berarti untuk kolom 12 kan nggak ada. Kolom 13 juga tidak ada ya kelebihan penyetoran tadi. Kolom 15 angkanya berapa, Mbak? 15 9.875.671. Ya, nah sekarang yang C, objek pajak final ada tidak? Ada. Berapa Mbak Wan Azizah? Ada 1, Bu. Ah, Di penerimaan uang pesangon yang dibayarkan sekaligus untuk jumlah penghasilan bruto 50 juta ribu. 52 Kemudian, juta. Pajak kemudian dipotong. jumlah pajak dipotong 100.000. Ya, berarti di situ ada nggak yang lainnya selain penerima uang pesangon? Tidak ada, Bu. Ya, berarti jumlahnya tetap 1, jumlah penghasilannya 52 juta, penghasilan brutonya, dan yang dipotong 100.000 gitu ya? Tinggi, Bu. Oke. Lampirannya apa saja? Ada yang 1, 1, 3, 4, 4, sama 7. Yang nomor 4 ada kan? Berarti 1, 3, 4, dan Ada 7. 7. yang pernyataan tanda tangan pemotong. Siapa pemotongnya? Perdana. Tanggal berapa, teman-teman? 15 September 2017. Oke, alhamdulillah sampai situ jelas ya. Jelas, Bu. Nah, sekarang ini bukti pemotongan, Mbak. Lampiran 1721 halaman 91. Itu ada berapa pegawai di situ kalian nulisnya? 9. 9. Benar. Ya, ada 9 pegawai. Jumlahnya berapa? Untuk nomor sama bedanya kan di script ya. Karena di situ pegawai tetap kan? Iya, Bu. Kode pajaknya berapa? 21 100 Oke. Di situ berarti jumlahnya berapa? 73 juta 158. Terus PPh dipotongnya berapa? 1.896.171. Oke. Nah, di sini Mbak Siswi coba. Mbak Siswi, di situ untuk yang B, pegawai tetap dan penerima pensiun atau iuran JHT dan serta PNS yang penghasilannya tidak melebihi BTKP ada nggak, Mbak? Mbak Siswi? Ada berapa orang, Mbak Siswi? Ada 2, Robi Ya. sama Arta. Jumlah penghasilannya berapa? 11.217.000. Iya. Berarti di situ total A dan B-nya jadi berapa? 84.375.000. Iya. Jelas ya, teman-teman? Alhamdulillah pekerjaan kalian benar. Ya, Mbak Sukma tanya apa? Itu kan Robi berarti ikut walaupun di peraturan pertama yang Januari tidak ikut. Gimana, Mbak? Itu kan Robi dari Januari nggak dihitung. Berarti pas Agustus maksudnya tetap diikutkan gitu, Bu? Karena dia bekerja bulan apa coba Mbak Sukma? Bulan April apa Juni gitu. April, Bu. April. Nah, kenapa Januari tidak diikutkan? Karena apa? Belum bekerja. Iya, gitu. Jelas ya, Mbak? Jelas. Oke. Sekarang ada lagi yang tanya? Yang B bisa diulang. Yang B itu berarti pegawai tetap dan penerima pensiun yang penghasilannya itu tidak melebihi BTKP ada 2 orang. Rp117.000. Di situ kan kolom PPh-nya nggak ada kan karena dia nihil kan? Iya kan? Iya.
Iya, berarti kan orang dia tidak melebihi PTKP kan tidak kena pajak. Maka jumlah total A dan B, jumlah penghasilannya menjadi berapa? 84.375.000. 375. Nah, untuk PPh-nya 1.896.000 berapa? Satu berapa kalian? 171, Bu. 171. Jelas, Mas Bagus? Jelas? Mas Bagus sudah jelas belum? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke. Sekarang berarti kalau belum, kita ke bukti pemotongan 1721 strip 2. Halaman berapa? 92. Nah, di situ masa pajaknya 08 2017 ya. Kemudian NPWP pemotongnya itu ya tadi ya PT Dwi Ananda ya. Udah, nggih, Bu. Sekarang yang perlu kalian isi siapa saja di situ, coba saya pengen melihat siapa saja. Dayanti, Udayana, Melina, Udayana, Melina, Wicaksana, Olivia, Budiman, Lucy. Susi. Siti Nurmanisa nggak masuk? Enggak, karena Kenapa? pegawai wajib pajak luar negeri. Gimana? Wajib pajak luar negeri. Tapi dia kena PPh final nggak? Yang tidak final nggak? Dan atau pasal 26 kan? Ingat? Ingat. Iya, Bu. Daftar bukti pemotongan PPh pasal 21 tidak final dan atau pasal 26. Berarti Siti Nurmaniza kemarin kalian kan masuk PPh pasal 26 atau 21? Kemarin yuk dilihat di buku 2 halaman berapa kalian? Halaman 38. Siti Nurmaniza kemarin masuk yang apa? 21 tidak final. Terima honorarium wajib pajak luar negeri. Iya, maksudnya itu kan kalian di halaman 38 masuk PPh pasal 21 tidak final garis miring orang pribadi toh? Iya, Bu. Iya, Bu. Kalian kalau lihat daftar buktinya masuk ke situ nggak? Harusnya masuk ya, Bu. Harusnya Masuk. masuk. Iya, jadi Siti Nurmaniza itu masuk karena apa? Luar negeri kan pasal 26, Mbak. Padahal di sini daftar bukti pemotongan PPh pasal 21 dan atau pasal 26. Tapi nggak ada bukti pemotongannya, Bu. Gimana? Tapi nggak ada bukti pemotongannya. Nah, nanti kita lihat dulu ya. Ini nomornya berarti nomornya Siti Nurmaniza nomor berapa? 1, 3, titik 08. Ya enggak? Iya. 11, terus 00, 00, 00, 8. Tanggalnya tanggal berapa? 25 Agustus. 25 Agustus. 25 Agustus 2017. Kode pajaknya kalian bisa melihat kode pajak itu dilihat di SPT kalian juga ada. Siti Nurmaniza itu kalau misalnya dia orang luar negeri itu kode pajaknya adalah kode pajaknya berapa? 21 29 atau 29? 7. Atau ini kan PPh pasal 26 ya. Berarti 2 berapa? 27 27 100 199. ya. Jadi kode pajaknya 27.199. Selain kalian melihat kode pajak di sini, ya, satu kemarin ya, di buku 1 juga di halaman kode pajak itu sudah ada di sini. Ya di SPT tadi ya. 27 tahu ya di SPT tadi halaman berapa kalian? Halaman di bukti pemotongan ya, itu lampiran di bukti pemotongan ada 89 ya. Jelas sampai di situ? Jelas? Nomor 10 itu kan kodenya kan 27199. Jelas belum, Mbak?
Jelas. Ya, jadi kemarin mungkin kalian kan konsentrasinya yang penting 21 tidak final kan, padahal ini dan atau pasal 26. Berarti Siti Nurmaniza itu kan masuk PPH pasal 26 kan, dia wajib pajak luar negeri. Nah, kode pajaknya itu menyesuaikan. Untuk luar negeri itu 27.199. Jumlah penghasilan brutonya berapa? 17 juta. PPh dipotongnya berapa? 3.400.000. Jadi jumlahnya jadi berapa kalian? 3.400.000. Kurang satu ya, kurang yang Siti Nurmaniza ya? Iya, Bu. Iya, nanti Iya, dari hasil Bu. kalian ditambahkan 17 juta ketemunya berapa Mbak Angger? Belum dijumlahin, Bu. Coba, kemarin hasilnya berapa? Kemarin 4 juta tanpa Siti itu 4.570.000. Hah, kemarin baru 4 juta? 86. Yang PPh dipotong. Yang jumlah penghasilan brutonya Jumlah 80. penghasilan brutonya Mbak, jumlah Oh. penghasilan brutonya berapa? Jumlah penghasilan brutonya 86.200.000, Bu. Nah, 86.200 tambah 17 juta jadi berapa? 103.200. Ya, 103.200. Jelas? 103.200.000. Nggih, Bu. Nanti untuk PPh dipotongnya juga ditambahkan ya, tambah 3.400.000. Tadi 4 juta berapa tambah 3.400.000. Ketemunya berapa coba? 7.970.000. 7.979.500 ya? Mbak Heti berapa Mbak Heti? 7.979.500. Ya. Jelas ya? Jelas? Nggih, Bu. Ibu. Nah, di sini perhatikan. Terus di sini kan ada, oh di tempatnya kalian nggak ada ya? Oh ya, ada ini. Halaman 93. Kalian ada isinya nggak? Ada, Bu. Ada, Bu. Siapa? Ada. Andriawan. Ya, Andriawan. Nomornya nomor berapa? 140817 kali 1. Iya, 140317 kali 1. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 25 Agustus 2017. Kode objek pajaknya berapa? Ingat, kalian bisa melihat tadi di SPT ya, kode objek pajaknya berapa? 21400101. 21 terus 40101. iya 21400101 kan di situ penerima uang pesangon yang dibayarkan sekaligus yang ada di halaman 90 ya, totalnya 52, PPh dipotongnya hanya 100.000 ya. Ya, berarti jumlahnya itu sama kan, hanya satu aja. Oke. Kemudian di sini coba kalian lihat bukti pemotongan pasal 21 itu siapa? Kan halaman 94 tidak ya, halaman 95 juga tidak, halaman 96. Siapa yang pertama? Widayanti. Widayanti. Berarti itu nggak masalah ya, sama ya, tanggalnya tinggal tanggal 25 Agustus 2017. Yang kedua siapa? Udayana. Yang ketiga siapa? Melina. Yang keempat? Iya. Wicaksana berapa? Dasar jumlah penghasilan brutonya atau kode objek pajaknya Wicaksana berapa? 21.113. Ya. Terus dasar pengenaan pajaknya berapa? 4 juta. Tarifnya lebih besar tidak? Tidak, karena dia kan punya NPWP kan? Tarifnya berarti 5%. Berarti jumlah pajaknya berapa? 200.000. Terus kemudian siapa lagi? Olivia Agusta. Oke. Dia punya NPWP kan? Punya. Berarti identitas penerima penghasilan yang dipotong NPWP-nya siapa itu? Yang Olivia. NPWP-nya Olivia berapa coba?
Ini berapa Mbak Sisi? 7855. 555 33 5 542 000. Terus di situ karena punya NPWP berarti tarifnya tidak lebih besar ya. Nah itu siapa? Budiman ya? Iya. Nah kemarin ada yang tanya tarifnya ditulis berapa, kan dia ada 2 tarif. Kemarin ada yang tanya ini ya bukti pemotongan ya. Nah kalau 2 tarif itu berarti tarifnya ditulis berapa? 5 dan 15. Budiman kan kena 2 tarif toh? Iya. Iya. Nanti kalian nulisnya tarif kemarin gimana? 5% kali 50 sama 15 kali 10. Iya. Tapi nulisnya tarif di bukti pemotongan ini Mbak. 5 dan 15%. Jadi kalian nulisnya 5% dan 15. 5 dan 15 ya. Itu kan sudah dalam persentase ya. Iya. Totalnya berapa potongnya? 4 juta. 4 juta. Terus next siapa? Lucy. Lucy Laki. berapa? Lucy, DP dipotongnya ketemu berapa? DPP-nya dulu, DPP-nya Lucy berapa? 2 juta. 2 juta. Ingat, DPP. Dasar pengenaan pajaknya 1 juta juga. kan jumlah penghasilan brutonya Lucy 2 juta. Iya, 2 juta. Dia yang tidak berkesinambungan itu kan, yang DPP-nya itu 50% dari jumlah penghasilan bruto kan? Iya. DPP-nya Lucy berapa coba kalian? 1 juta. 1 juta. Kemarin tarifnya berapa ya? Apa? Tarifnya kan 5%. Tarifnya 5%. Coba 1 juta kali 5% berapa? 50.000. Nah, kemarin PPh dipotongnya kalian berapa? 50. 50 kan? Nah, makanya di sini kan pentingnya mencari bukti pemotongan itu dilihat dari DPP-nya kan. Tarif itu kan kali DPP ya, kali pengenaan pajaknya kan. Nah, karena di sini Lucy itu kemarin kan jadi pembawa acara kan, dia menerima upah tidak berkesinambungan kan. Jadi aturan PPh pasal 21, kalau misalnya dia menerima upah tidak berkesinambungan itu, tarifnya adalah 5% kali DPP. Nah, untuk mencari dasar pengenaan pajak itu, rumusnya adalah 50% kali penghasilan bruto. Jelas sampai sini? Berarti DPP-nya ditulis berapa? Gimana, Bu? DPP-nya? 1 juta. 1 Kemarin kalian juta. tulis berapa? 2 juta. 2 juta. Coba kalau 2 juta kali 5%, pas nggak PPh dipotongnya? Tapi Itu tarifnya Dikalinya 5% sama 50%, Bu. Kemarin tarifnya 2,5 soalnya, Bu. Kemarin 2. Oh, gitu. Kemarin berapa kalian? 2,5%. 2,5%. Tarifnya jadinya? Iya. Oh, iya. Jadi untuk Lucy, nah untuk Lucy ini ya, jadi nanti silahkan kalian kalau yang, tapi hasilnya kan betul. Cuman kan kalian pengen menulis di data pemotongannya kan harus benar ya. Kebetulan kalian nulisnya di sini berapa? DPP-nya 1 juta. Terus ini tarifnya berapa? 5% kali? Tarifnya 2,5%. DPP-nya 2 juta, tapi tarifnya 2,5. Oh, 2,5 itu kalian 50% kali 5%. Iya. Iya. Jadi yang namanya yang 50% itu bukan dikalikan tarifnya, tetapi dikalikan di penghasilan brutonya. Gitu. Ya. Walaupun kan hasilnya sama saja, tetapi itu ya itu kalau kebetulan hasilnya sama kan. Nah, kalau nanti pas penghasilan brutonya beda kan itu mempengaruhi. Jadi tarifnya itu adalah 5% tetap, tetapi DPP-nya ini adalah 50% kali penghasilan brutonya. Jelas sampai sini? Jelas. Oke, tolong di itu ya, betulkan ya. Nah, kemudian di Siti ada lagi kan PPh pasal 21 atau pasal 26 yang tidak final. Siapa?
Siti Nurhaniza. Nurnaniza. Siti Nurnaniza itu punya NPWP enggak? Iya, Bu. Enggak. Enggak ada. Enggak ada. Wajib pajak dalam luar negeri ya enggak? Ya, kalian kasih tanda sini. Kode negara domisili Malaysia itu MYS. Kalian sudah dikasih domisilinya belum? Dia kan dari Malaysia ya. Malaysia itu kode negara domisilinya MYS. Bu, itu ditulis di mana? Ibu, maaf, nulisnya di mana, Bu? Di nomor 6 tadi toh, Mbak. Sampingnya wajib pajak luar negeri kan ada kode toh. Iya, maksudnya Kalau di formulirnya sini itu. Formulirnya. cuma Iya, sampai formulirnya, Bu. Di halaman berapa? Oh, di situ halaman 102 kalian sudah terisi. Sudah, Bu. Andreawan itu nanti diisinya yang 14 itu. Iya, Bu. Di sini 103. Bu. Tapi udah nggak ada Bu. Jadi gini, kan dia kolom kode satu sih, Bu. Buat gimana? Jadi gini, yang 102 itu sebenarnya untuk Nurnaniza, yang 103 itu untuk siapa? Yang terakhir adalah Andreawan. Karena kodenya kan beda ya, nomornya 14 itu untuk Andreawan. Kalau misalnya kalian itu sudah apa namanya? Coba kalian lihat itu kan yang uang pesangon sekaligus itu kan yang Andreawan toh? Iya, Bu. Ya kan, Iya. masnya kan yang situ. Jadi yang kemarin saya lupa nggak mengingatkan kalian. Jadi kalian kan urut transaksi ya, nggak melihat di sini final atau tidak ya? Iya kan? Tapi formulirnya cuma 7, Bu. Formulirnya cuma 7, Bu. Iya, yang buat kurang, Bu. itu. Kurang. Itu kurang, Bu. Kurang Kalau satu. ada Iya. Kurang berapa? Kurang 1 berarti? Iya. Iya, Bu. Berarti itu kalian nanti maksudnya misalnya itu kurang 1 ya. Kurang 1 berarti Siti Nurnaniza itu ditulis di 100. Berarti 102 kalian sudah terisi? Lucy, Bu. Lucy, Bu. Iya, sudah terisi Lucy. 102 malah sudah terisi Lucy. Oh iya, berarti memang kurang 1 ya.